Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Misteri pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden AFC. Apakah Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Asia 2031? Erick Thohir membuat langkah besar dengan mengatur pertemuan penting antara Presiden Prabowo dan Presiden AFC. Langkah ini semakin memperkuat peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Namun banyak yang penasaran dengan pembicaraan yang terjadi di balik pintu tertutup tersebut. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Bagaimana peluang Indonesia untuk memenangkan bidding tuan rumah ini? Video ini akan membahas semua detail yang perlu Anda ketahui tentang rencana besar ini. Indonesia terus berupaya untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Dalam hal ini perjuangan Indonesia tak akan mudah. Seperti yang diketahui, beberapa negara lain juga telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Seperti contohnya adalah Australia, Uni Emirat Arab, Kuwait, hingga Korea Selatan. Selain itu, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan juga mengajukan diri menjadi tuan rumah bersama. Belum lama ini, Erick Thohir mengabarkan bahwa Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa akan berkunjung ke Indonesia pada bulan April mendatang. Erick Thohir mengaku akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pria yang sering disapa ET itu berharap pertemuan tersebut bisa membuat peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 semakin besar. Presiden AFC sendiri akan datang sendiri ke Indonesia pada bulan April nanti untuk bertemu PSSI. Dan insya Allah saya akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa kepada Bapak Presiden Prabowo. Karena memang kita sendiri sedang mengupayakan. Siapa tahu bisa menjadi tuan rumah tahun 2031 untuk Piala Asia, kata Erick Thohir setelah menggelar doa bersama di luar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat malam. Sementara itu, Erick Thohir juga memberikan doa untuk Timnas Indonesia pada kesempatan tersebut. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert nantinya akan melakoni 2 laga di bulan tersebut. Rinciannya yakni melawan Australia dan menjamu Bahrain. Timnas Indonesia akan merangsek ke peringkat kedua bila sanggup menyapu bersih laga yang ada dengan kemenangan. Jika itu terjadi, skuad Garuda berpeluang besar lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kita semua pasti punya mimpi yang sama. Tinggal tadi sampaikan bahwa kita harus punya niat, kerja keras, ya tentu kita serahkan kepada Allah, kata Erick Thohir. Rekan Bagot menolak Timnas, 3 pemain ini layak gantikan posisi kunci. Nomor 1 bertemu Patrick Kluivert dengan absennya Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Muncul 3 pemain yang bisa menggantikan posisinya. Salah satunya bahkan baru-baru ini bertemu dengan Patrick Kluivert untuk pembicaraan penting. Siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka menjadi pilihan tepat untuk menggantikan Bagot di lini belakang Timnas? Temukan ulasan lengkapnya dalam video ini. Sebanyak 3 pemain yang layak menggantikan Elkan Bagot usai menolak halus panggilan Timnas Indonesia akan diulas. Menurut pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, Elkan Bagot takkan gabung Timnas Indonesia pada Maret 2025. Penyebabnya karena bek 22 tahun ini memilih fokus membela sang klub Blackpool FC. Keputusan ini diambil karena menentukan karier Elkan Bagot ke depan. Patrick Kluivert menanyakan kebugaran Elkan Bagot, bagaimana kesiapannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tapi Elkan Bagot menjawab untuk sementara fokus bersama klubnya, kata Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan. Ini bukan berarti Elkan Bagot tidak mau membela Timnas Indonesia.
Ia ingin fokus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, mungkin di FIFA Matchday selanjutnya. Berikut 3 pemain yang layak menggantikan Elkan Bagot usai menolak halus panggilan timnas Indonesia. 3. Wahyu Prasetyo Malut United. Wahyu Prasetyo yang musim ini 19 kali merumput di Liga 1 2024-2025 bersama Malut United, merupakan salah satu pemain yang rutin dipanggil timnas Indonesia saat masih ditangani Shin Tae-yong. 4 menit berharga pernah dialami Wahyu Prasetyo pada September 2024. Dimainkan sebagai fullback kanan, Wahyu Prasetyo bermain taktis menghadang serangan timnas Australia yang tiada henti. Berkat bantuan ex-PSIS Semarang ini juga, timnas Indonesia menahan Australia 0-0. 2. Alfandra Dewangga dalam kurung PSIS Semarang. Alfandra Dewangga bisa dijajal untuk mengawal pertahanan timnas Indonesia. Bersama PSIS Semarang musim ini, Alfandra Dewangga telah mengemas 1 gol dan 2 assist dari 22 penampilan. Alfandra Dewangga juga dikenal sebagai versatile player. Ia dapat diandalkan sebagai bek tengah, fullback kiri hingga gelandang bertahan. 1. Muhammad Ferrari dalam kurung Persija Jakarta. Muhammad Ferrari yang sudah mengemas 3 assist dari 18 penampilan di Liga 1 2024 hingga 2025 sudah bertemu Patrick Kluivert. Ia hadir dalam pertemuan yang dilakukan Patrick Kluivert dengan 5 pemain Liga 1 pada Minggu 12 Januari 2025. Pertemuan itu bisa saja memberikan nilai tambah Patrick Kluivert kepada Muhammad Ferrari. Satu lagi, Patrick Kluivert juga beberapa kali menyaksikan langsung aksi Muhammad Ferrari, tepatnya saat Persija Jakarta bersuap PSBS Biak dan Dewa United. Media Belanda beri julukan spesial untuk Daan James dan Joy Pelupes siap membela timnas Indonesia lewat naturalisasi. Setelah Daan James dan Joy Pelupes bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, media Belanda memberikan julukan spesial untuk keduanya. Langkah besar ini menunjukkan komitmen mereka terhadap sepak bola Indonesia. Apa julukan yang diberikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perjalanan karier mereka di timnas Indonesia? Video ini mengungkapkan detail menarik tentang keduanya yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Media Belanda memberikan julukan spesial kepada 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Daan James dan Joy Pelupes, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melanjutkan upayanya dalam memburu tiket ke Piala Dunia 2026 pada bulan Maret ini dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Untuk kedua laga tersebut, pelatih anyar Patrick Kluivert telah mendapatkan setidaknya 1 amunisi baru, yaitu oleh Romani yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Selain itu, sang penyerang Oxford United juga telah dipastikan pindah federasi sehingga sudah tinggal dimainkan saja untuk laga kontra Australia pada 20 Maret 2025 nanti. Tak hanya oleh Romani, PSSI juga sedang melakukan proses naturalisasi untuk 3 pemain tambahan, yaitu Emil Audero, Daan James, dan Joy Pelupes. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan harapan ketiganya sudah bisa langsung tersedia pada Maret ini. Audero adalah keturunan Italia, jadi relatif tidak dibahas oleh Football Premier yang mengungkap James dan Pelupes dengan 2 julukan unik. Tambahan untuk Indonesia, pemain menonjol Go Ahead dan selebriti Groningen segera berganti kewarganegaraan. Demikian judul yang diberikan oleh Football Premier. Joy Pelupes dan Daan James adalah para pemain berikutnya dari Belanda yang memilih karier internasional untuk Indonesia, tambahnya. Daan James merupakan seorang bek kiri yang kini membela Go Ahead Eagles yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie.
Bek kiri berusia 24 tahun ini bermain secara reguler dengan melakoni 24 laga di semua ajang selagi memberikan 1 gol dan 3 assist. Sedangkan Joey Pelupas adalah gelandang berusia 31 tahun yang pada saat ini membela klub kasta kedua Liga Belgia, Lommel SK. Namun dalam kariernya dia memang pernah membela FC Groningen pada tahun 2022 hingga Januari 2025 lalu. Kehadiran Pelupas merupakan dampak dari terhambatnya proses naturalisasi ex-gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald.